tanam pas, saya turunkan bang kontrol fire ke basement karena belum dikontrol nih bang. Saya turun ke bawah basement, itu saya lagi turun bang, plak di trafo listrik itu yang mungkin yang almarhum yang meninggal kali ya, jelas banget bang. Jelas banget saya, maksudnya jelas, saya tek center karena masih gelap, saya center bareng berdua sama dia, itu kuntilanak itu di trafo listrik, iya depan persis trafo listrik. Wah nggak pikir panjang, saya nggak noleh, udah ngeliat saya noleh begini, udah jangan, udah jangan dilihatin, sembari kita mau bawa checkpoint bang, mari begini bang, mari gini udah kontrol begini, kira saya cuma kuntilanak doang bang. Di TSP sebelah sini ruangan itu ada pocong di sini. Di belakang kita, nah, nyebar nih saya sama si Ian. Tadinya dia nggak mau, ketakutan tuh bang. Karena ini, ya nyebar ya takutnya bang. Kita kan ada api, ada apa, kejadian kebakaran atau apa. Saya ke kiri, sini. Si Ian ke bagian kanan sama tengah bang. Sembari dia masih ngomel-ngomel bang. Habis udah, padahal mah orang udah sadar mah udah enak kayak gitu. Masih inilah masih kurang terima. Masih nendang sana sini bang. Masih aja ya? Iya. Saya nyebar, saya ke kiri. Dia ke kanan sini nih bang, saya ngecek pintu darurat gini, pas dia udah ke kanan, dia kan ke bagian ruang lantai yang tengah ya bang ya, pokoknya ruangan tengah, set. Itu baru seperempat jalan belum ke rolling door bang, darurat. Saya juga ngeliat jelas bang, itu makhluk itu kok gede yang dari ruang itu situ. Jadi lebih maaf ya bang, kayak kita mah jalan gitu tuh, gini, itu raksasa bang bener. Saya di pintu darurat begini loh bang, ini pintu darurat saya bener yang saya inget banget, masih inget banget ini saya. Si yang teriak, wah itu bang yang makhluk itu, saya nongol begini, wah udah saya babruk, untungnya nggak bunyi bang dari itu, saya lari, si Ian juga lari bang, kalau nggak lari mungkin itu tuh, saya lari itu mungkin itu instan banget si Ian tuh teman saya bang karena terlalu inilah. Mulutnya sompral. Iya, padahal kalau dia ninggalin saya bisa loh bang, kalau dia ninggalin saya karena dia kan di tengah bisa langsung eskalator, karena saya kan harus begini dulu tuh, jalan, selalu harus duluan saya bang. Karena saya orangnya kan biasa, kecil biasa lah gitu. Kalau dia agak gede badannya bang, lari juga agak susah kali. Saya lari, saya duluan di eskalator, ya itu ya makhluk itu. Saya yang jelas banget, saya udah turun ke bawah, si Ian masih di atas bang. Terus kan kelihatan gini tuh. Itu maaf ya bang, si Ian itu jatuh dari eskalator bang. Ke bawah? Ke bawah, jatuh ngeguling gitu. Ngeguling, nggak, kalau kita mah istilahnya lu ditendang gitu, di bluk begitu. Sana lu gitu. Iya. Itu jatuh bang, dubuk. Untung maaf ya bang, palanya nggak bocor, temen tangan ya lecet bang. Untungnya kita pakai sepatu safety. Iya. Ini kita juga pakai safety bang. Saya kan ada yang panjang, ada yang pendek. Seragam saya nih. Ini pakai safety bang di ini. Kalau nggak mungkin patah. Tuh. Orang lumayan bang tangga eskalator yang datar ya, ngeguling gitu. Tapi saya lihat jelas bang dari bawah itu makhluk itu di belakang dia kayak nendang dia, tuh begitu. Jatuh, bubuk gitu. Iya. Itu di situ. Dia langsung gini kepalanya, klok gitu. Cuman tangan sama ininya, pokoknya lecet bang. Bajunya juga ada yang robek lah. Di sela-selanya dia itu ada yang robek baju itu. Itu jelas banget, itu instan banget. Makanya saya bilang ya tuh hati-hati ya. Udah sebelum saya ngomong kayak gitu, kan dia jatuh tuh bang, jatuh ngedubrak begitu. Saya bilang waduh nih anak jangan-jangan maaf ya. Kalau nggak pingsan meninggal. Kayak gini, aduh akhirnya masih sadar dia. Sadar gue bang, untung kepala gue gini atau apa. Saya lihat tangannya bang, darah ya kan besi ya bang, jatuh bang dari atas bang itu. Saya ngeliat jelas banget makhluk itu di belakang dia, kayak nendang dia bang itu. Dia jatuh kan, saya ini, Yan, gue nggak mungkin bopong lu Yan, lu lebih gede dari gue bilang badan lu. Gue panggul aja ya, akhirnya saya panggul bang. Saya panggul, Mendan tolong Dan itu yang CCTV kalau bisa direka ulang yang jam sekian-sekian di lantai 3 soalnya si Ian nih kayak ada yang jatuh gini atau apa. Emang jatuh lah apa namanya, kayak ada yang nendang lah gitu bang, maaf ada yang nendang. Iya udah saya ini. Ya, ternyata di CCTV itu emang bener bang si makhluk itu tuh pokoknya CCTV ketangkep lah. Kelihatan. Jadi ya pokoknya saya bilang mata itu api. Iya.
matanya api ya bang, api pokoknya. Jadi kalau di CCTV itu matanya doang api kelihatan, api 2 itu. Gitu api pokoknya. Tapi kalau di saya ngeliat banget itu jelas bang, lantai 3 karena mungkin si Ian ini frontal, nendang sana, ngeludah sana sini kayak orang nggak terima bang, kayak gitu. Apa sih makhluk itu, jadi kayak bener jalan itu mah bang, itu asli, itu saya ngeliat dari kiri bener, saya dari pintu darurat itu bener, dia kayak begini bang, itu raksasa, itu jelas, itu tanduk begitu, itu yang disebut mungkin iblis atau siluman. Itu saya udah itu Ian, saya bopong bang. Ke apa namanya eskalator itu ke lantai 2 tuh, dan ini yang kejadian ini apa saya apa namanya dobrak aja pintu gini atau apa, yang jangan udah istirahat aja di pos, katanya di pos 3. Udah saya nyampe ya bang, nih saya nyampe jam 3:30 lewat 10 menit, kita di pos 3 bang. Si Ian ini emang udah parah bang, udah lecet lah, udah inilah, udah lecet, udah apa, udah berdarah, udah gini. Dia saya tidurin di apa bangku dekat loker bang, bangku loker, karena di bangku yang pos kita ini nggak bisa nyelonjor bang, cuman ya begini bangku tegap aja gitu bang, ditaruh situ. Yan sadar ya gini lo mau ini air hangat ya, udah ini lu mau minum apa gitu, udah nggak usah gam, udah air hangat lu sini aja gini, ini masih 3:30 ya, belum kita ngontrol ketiganya, udah nggak usah lah gini. Akhirnya Pak Regar ngomong, udah nggak usah ngontrol lagi katanya, ntar sehabis kamu katanya kalau orang Islam kan subuh ya kamu ya katanya. Iya betul Pak, subuh Pak. Udah pas subuh aja, karena pas azan baru tuh kan katanya takut ya atau gimana dengan azan gini. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas toleransinya ya kayak gitu, intoleran sama kita gitu. Walaupun iyalah, saya kan juga tanggung jawab juga walaupun saya orangnya begini katanya. Iya Pak gitu. Terus Ian udah kayak gitu bang, udah apa sakit, saya juga nggak berani sampai jam 4 saya mau tinggal rencananya bang. Yan, udah mau subuh nih Yan, udah mau jam 4 lewat, ya kan masih belum ini gam, azan kan 4:30 ya bang, itu tentaranya gam, ini lagi setengah jam. Kira saya mah bang ada suara cicak, kira saya kayak ada suara gitu, kira saya cicak, itu persis banget di samping pintu kantin. Jadi kayak ada suara gini, kok suaranya begini amat, kayak gitu, padahal udah jam 4 lewat, kayak gitu. Tuh kan masih kedengaran gini, itu cicak kalian, saya gituin gini atau apa. Udah nggak usah ini Yan, jangan bengong. Gue bilang udah nggak usah udah ini. Yaudah, dan maaf Pak Regar, saya izin di sini lagi Pak Oke ngoceh-ngoceh mulu bang di HT. Dia nggak tahu lah dia doa apa kalau kayak kita mah orang kuno dulu lah kayak gitu, ngomong apalah. Bahasa Jawa gitu. Kayaknya bang kayak gitulah. Si ini saya ngomong, dan izin mungkin saya 4:30 subuh ya, saya baru kontrol yang terakhir, yang ketiga, saya bilang yang ketiga, ya nggak apa-apa udah katanya, udah di pos 3 aja di lantai 2 ruangan kamu, udah tuh di situ, soalnya ini udah banyak kejadian banget katanya, udah jangan ini, udah lah bang, udah 4:30, saya kan udah subuh nih bang, udah ada ya, walaupun kecil ya suara azan dari luar ya bang, saya mau sholat ya bang, sholat subuh lah, sholat subuh, ya saya tinggal ya, gue tinggal ya lu ya kayak gini atau apa, lu nggak sholat lu ya, gue boro-boro bang mau sholat gini, tapi kalau bisa ikut deh Yan, gue bopong deh lu ya kayak gitu, daripada lu kenapa-napa di sini, ya udah deh bro gitu, tapi gue masih bisa jalan kok, walaupun jalannya ngesot-ngesot bang, jalannya udah maaf ya udah nggak enak lah, udah nggak tahu ada yang keseleo atau apa, ada Yan kita ke musola, udah mulai subuh ya bang, itu udah dia kayak sholat duduk ya bang, udah nggak diri sholat duduk, udah rebahan ya, bentar ya gue zikir dulu ya, dan saya izin dulu ya dan sholat dulu lah ibadah gitu, ya udah HT jangan dimatiin kata Pak Oke gini atau apa, oh iya Pak gitu, saya sembari doa, sholat zikir 4:30 subuh ya bang, selesai mau balik bang, balik lagi itu suara orang napak dari basement ke atas, kedengeran, tek, nah dengar banget jelas banget bang. Suara kayak pantopel loh bang, kayak suara bener gimana sih bang? Kayak saya kalau ke tangga kan dengar, tak kayak gitu. Makin ini, gam udah kita ke pos 3 aja, lu nggak usah ngontrol gini lagi, temenin gua aja. Ya udah ntar laporan aja ya kayak gitu. Jadi saya dari musola, ruangan saya tuh bang kiri ini musola, depannya kan kantin bang, ruangan ininya tempat air wudhu, toilet, ke kiri ini kantin, ke kiri saya ruangan saya. Jadi pos saya tuh tengah-tengah, strategis banget bang tuh. Depannya ruangan meeting. Setak saya di situ. Ya, lu dengar nggak suara napak badan subuh bang? Udah subuh loh. Napak orang naik turun tangga besi. Tak tuh di situ. Makin bulu kuduk kita nih makin wah udahlah.
Yang udah kita ke pos 3 yang udah ke pos 3 udah ini Pak tolong Pak arahin ke pos 4 sama apa namanya CCTV ke gudang basement. Ya gini kayak ada suara orang takutnya orang masuk atau apa yang nggak mungkin. Kita mikirnya nggak mungkin kalau ada orang masuk orang ngerjain ya Bang karena udah ditutup rapat Bang. Udah di-seal ya. Udah di-seal udah semuanya. Udah pasti udah nebak Pak Oke juga udah itu pasti dia udah gitu. Penunggu lah bahasanya. Saya setengah 5 lewat 15 menit di pos lagi. Jam 5 karena kita belum ngecek kontrol yang ketiga ya Bang yang terakhir. Sampailah kita jam 5 nih masih di pos 15 menit. Katanya enggak nambah lagi 5 menit ngomongin Pak Regar. Dan maaf ya Dan boleh nggak ini? Jangan kali 5 menit setengah jamnya nggak apa-apa katanya sampai setengah 6. Ntar baru ini. Dan tapi tanggung jawab saya kayak gitu. Takutnya pimpinan. Soalnya yang pagi ini Bang agak bawel nih. Yang pimpinan pertama ini Bang orangnya emang kepala pimpinan Pak Fresh. Agak sedikit, wah nih gue gini, ada apa nih? Gini. Emang beliau juga, mohon maaf, agamanya juga, saya kurang tahu katanya sih dengan selintingan katanya agamanya kayak ateis ya Bang, nggak percaya Tuhan lah kayak gitu atau apa. Itu makanya udahlah, saya di pos, jam 5 lewat 5 menit, dan saya izin ini lagi ngontrol ya, udah berani, bukan saya mah berani Dan, cuman ini siannya gini atau apa gitu. Ya udah tapi kan masih ada itunya, bentar deh gitu. Itu Bang pas saya tinggal siang saya di kantin suara itu masih saya nggak jadi Bang masih ada tok gitu saya sendiri kan saya tadi mau niat terakhir kontrol ke bawah basement Bang itu saya nggak jadi Bang nunggu setengah 6 kurang 5 menit saya kontrol baru terakhir dah sama Ayan barengan ya dia sampai dia masih bisa jalan Bang cuman mungkin ada yang keselewat kali karena jatuh dari itu kontrol ke bawah kira kita mau udah pagi kayak gitu mah Bang ya kayak gitu udah orang mah dinyalain lampu gini atau apa emang harus jam 6 lewat baru Bang dinyalain lampu. Oh, ada jadwalnya. Saya setengah 6 kan saya ngontrol setengah 6 yang terakhir setengah 6 kurang 5 menit Bang sama Ian. Setengah 6 pas saya turun kan Bang kontrol terakhir ke basement karena belum dikontrol nih Bang. Saya turun ke bawah basement. Itu saya lagi turun Bang. Plak di trafo listrik itu. Itu yang mungkin yang almarhum yang meninggal kali ya. Jelas banget Bang. Jelas banget saya maksudnya jelas. Saya tek center karena masih gelap. Saya center bareng berdua sama dia. Belum itu kuntilanak itu di trafo listrik. Iya depan persis trafo listrik. Mana ada orang di situ Bang. Iya. Disambut sama suara ayam. Anak ayam. Cit kayak gitu. Gila. Pari si Ian nggak bisa tungguin gua lu katanya kayak gitu. Akhirnya iya gini atau apa. Nggak jadi ngontrol lagi. Dan izin CCTV arahin ke trafo gini. Itu di situ CCTV kena juga. Dapat juga. Ada itu jam tadinya kita jam 15 dinyalain lampu karena banyak kejadian jam 6 pas nyalain semua. Itu di situ. Saya udah mulai itu udah di pos 3 jam 6.15 Pak Oke udah ngegedor aja sama Pak Regar dibuka lagi dia Bang tuh. Itu malam ketiga ya Bang. Nah nih malam ketiga udah briefing semua. Ian juga sakit ya Bang, udah gini atau langsung sakit ya? Oh iya, sakit. Jatuh tadi. Jatuh, sakit, tapi dia masih maksain kerja Bang. Padahal udah ini lecet lah. Iya, karena tanggung jawab akhirnya dipindahin sip Bang dia. Dipindahin sip. Saya udah briefing udah gini, lanjut Bang hari Kamis ya Bang. Hari Kamis malam Jumat lebih parah lagi. Lebih ini mah udah kumpulan semuanya Bang, udah saya juga hampir tiap hari di gedung itu. Oke Bang, nih hari Kamis saya lanjut. Biasa saya sama Pak Regar, sama Pak Oke, saya sama teman saya Sia nih Bang nih. Ini lebih horor lagi, udah biasa. Saya ngontrol pos 1 lagi, Bang. Pos 3, maaf Bang, pos 3. Si makhluk ini biasa di ruang meeting Bang. Di ini lagi, itu mah nggak jam 11 nggak nih Bang, pas jam 1. Jam 1 pas saya mau, jam 1 malam, saya mau ngontrol lagi yang pertama. Itu makhluk itu benar emang yang namanya orang kalau nggak terima gimana sih Bang ya? Oh ini orang ini nih yang kemarin nantangin gua nih loh nih, iya nih gitu. Si makhluk itu tuh yang dari ruang meeting si iblis itu tuh maju Bang, maju bukan maju itu jadi mau ke ruang pos 3 nggak bisa. Ngedeketin dia berarti? Situ jam 1 pas banget saya ngeliat jam 1 malam tengah malam itu. Saya di pos 3 si Ian juga udah di belakang saya doa mungkin kalau nggak doa dia maju Bang, mungkin dia orang makhluk gitu mah Bang, orang saya ngeliat tangannya
tembus tembok bang. Iya, iya. Saya ngeliat orang ngelongok gini, matanya api. Yang saya bilang ini tanduk ini saya terus doa terus udah ini 10 menit ya bang ya, dia makin lama mundur tuh bang, mundur. Saya beraniin, saya ini ternyata makhluk itu. Jadi kalau makhluk itu tuh kayak kita mah nyimpulin bau ya bang, kayak asap gimana sih ya? Gitu. Bau gosong-gosong gitu. Betul bang, betul. Kalau gitu kayak nyimbolin ya nih, bau nih makhluk kayak bau. Oh ternyata saya jadi pelajaran, ternyata makhluk tuh saya bilang yang namanya banaspati atau apa, ada indikasi ya bang kayak gitu. Oh dia saya nggak tahu, pokoknya udah ke atas saya gitu bang, kayak apa sih bang, kayak cahaya ya, cahaya gitu tuh. Iya. Tapi dia mundurnya itu nggak, bukan kayak saya bilang kayak orang mundur. Terbang gitu. Mundurnya itu udah ngejauh aja, ngejauh udah ke atas, udah gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya udah ini pos 1. Pos 3 saya udah mengontrol lagi. Yan bareng Yan gini, sembari dia ngengkol bang jalan. Masih sakit. Masih sakit dia ngengkol gitu. Udah gue bilang lu kenapa masuk gitu? Karena dia kan pagi sama siangnya dia nggak masuk bang. Dipindah shift, seharusnya kan dia shift 2, shift siang. Jadi diganti shift. Jadi malam tuh, jadi pagi sama siang dia bisa istirahat full bang. Iya. Tuh. Saya ini lagi sama dia. Itu makin ini lagi bang. Saya bikin makhluk itu udah hilang. Saya ke kantin bang, bikin kopi bang. Ini bau-bau semuanya lagi muncul bang. Ini malah juga, wah campur aduk bang, yang namanya bau bangkai, bau anyir, bau darah, bau semuanya. Kok kecium banget ke arah ke ini bang, atas, yang saya tangga atas sama ke bawah. Basement saya tuh saya udah bikin kok, aduh Yan apaan nih, bau apaan nih. Makin ini lagi Yan, udah bang jangan ini. Di basement itu sama di atas bang, dengar banget jelas bang, ada suara ini loh, kayak kita tuh orang mindahin barang. Geser-geser. Geser-geser, set kayak gitu. Padahal kita di ini loh bang, baru mau jalan ke pos 4, kayak ada suara geser. Ke lantai 4. Ke lantai 4. Di pos 4 bang. Di pos 4 ini masih di lantai 2 ya. Di lantai 2 di belakang saya ini. Karena dia kan di pos 4 ini tengah-tengahnya tangga sama musola sama itu tuh bang, saya. Masih Yan udah Yan bawa kopi bang. Kopi siang saya ditaruh di atas di galon tuh, saya udahlah ngecek aja lah, udahlah gitu ngecek ini itu kira saya cuman suara gitu doang di dalam toilet tuh, cekikikan yang konten gitu kan. Saya ingatnya wah hari Kamis nih malam Jumat, udah ngoceh bro, ingat hari Kamis malam Jumat katanya. Wah saya makin bulu kuduk saya di itu, aduh ampun astagfirullahaladzim saya. Ini saya kan emang maaf ya bang, emang saya juga pakai dari orang tua saya, ibu saya kayak tasbih lah gini, kecuali saya ke kamar mandi saya lepas tuh situ. Kok kayak ada suara gini atau apa? Saya nggak, sama si Yan juga nggak berani buka pintu bang, pintu toilet itu. Udah, berani Yan. Udah Yan, ini aja Yan, kita kontrol dulu lantai 3 Yan gitu. Saya napak lagi bang ke lantai 3. Yang pertama saya napak, kontrol pertama, saya napak lagi itu emang si bocah itu nggak ini ya bang ya, maaf ya. Nggak ada si yang saya bilang bocah itu, saya ini, tapi di depan percis pintunya itu mungkin si iblisnya itu di depan pintu itu bang, yang punya gedung ini jelas banget bang. Saya ke atas plok ngontrol ya bang, yang namanya sepeda lah apa barang-barang gini. Untungnya si makhluk itu nggak ngeliat kita, jadi si makhluk itu ngadep sana bang, gini kayak saya gitu, ngadep sana. Saya tuh di sini, di tangga sini. Itu gede banget bang. Saya ngeliat kalau di CCTV kelihatannya udah mata api aja, dua mata ya, bukan mata ya bang, 2 api lah, bola api aja kayak gitu tuh. Kalau saya ngeliat jelas orang, tapi saya nggak center, pas saya udah begini, saya tunjukin ke bawah. Yan tuh Yan gitu. Saya gini, diam. Saya bilang, diam. Pelan-pelan saya bang tuh, saya nggak jadi bang ke lantai 3, turun pelan ke bawah aja udah ke pos 3. Dan tolong CCTV yang di lantai 3 itu pas mau ngecek CCTV bang, itu yang suara dari CCTV saya itu kayak orang koslet bang, tuh error tuh, situ. Waduh saya bilang, oke malam Jumat lagi pak, ini gimana? Udah lu nggak usah ini macam-macam dah. Si Yan juga jangan ini, udah kapok dia bang. Yan inget ya, lu udah jatuh gini atau apa, udah
lu jangan gini, gue udah percaya kan, ya udah pokoknya kita di pos 3 aja. Nanti kalau mau ngontrol lagi baru udah mau subuh lah gini. Tapi nggak bisa ya, nanti kita tanggung jawab untuk pengecekan yang kedua ke lantai bawah. Ini bang malam Jumat bener-bener udah nongol semua, muncul semua. Dari mulai kuntilanak yang di kamar mandi, ruang meeting, nggak tahu itu dia juga, di market ada bocah main kayak main lalu lalang gitu, kelihatan dari bawah. Itu nongol semua di hari Kamis malam Jumat itu bang. Itu bener-bener di CCTV juga, wah Pak Regar juga sampai melongo bang. Kalau Pak Oke mah udah, mungkin bahasa, mainan dia udah. Tapi dia juga kalau sendirian di situ, dia juga ngomong takut bang, nggak berani, dia mungkin ngedobrak pintu. Oke bang, saya lanjut 1:30 ke pos 3 sampai setengah jam ya bang. Dan kalau bisa saya nambah lagi setengah jam, ya penting buku laporan ya, kata Pak Regar. Saya kan buku laporan ya bang ya, itu buku laporan. Saya tulis lagi sampai setengah jam, jam 2 saya beraniin lagi. Tadi mau sholat malam lagi saya bang, karena muncul yang di atas itu. Saya jadi nggak jadi sholat bang, sholat aja nggak jadi sholat malam saya. Jam 2:05 mau ngontrol yang kedua bang, checkpoint mau ke lantai bawah bang. Lantai bawah, nah saya ngambil kopinya, udah dingin bang tuh. Mau nyiram, maaf ya bang, mau nyiram apa sih namanya, mau ngebuang itunya dia ke toilet, ampas kopi ke tempat yang deket toilet itu ada apa sih kayak lubang ya bang ya, kayak gitu. Di pojok itu apa pas dia nyiram itu ada makhluk, pas dia nyiram gitu seret gitu, sampai gelasnya jatuh bang, wah udah biarin lah, bodo amat, yang penting urusan office boy lah gini atau apa. Dia juga kaget bang, saya juga apaan tuh, mungkin yang dekatnya itu yang saya bilang tulang mulu itu ya bang, saya bilang tulang mulu, tapi rambut panjang bang, matanya itu udah ngeok-ngeok gitu, pokoknya itu kayak semacam maaf ya bang, kalau kita goblin kali ya, kayak goblin lah, makhluk lah kayak gitu. Saya ke pos 3 lagi, aduh pak, udah makin ini aja bang, makin seter lagi. Jam nggak jadi kita kontrol di lantai 2, mau kontrol yang kedua ya bang, patroli kedua, balik lagi ke pos 3. Udah gelas pecah ya bang, tuh gelas pecah udah ini, pos 3 lagi. Jam 2:15 si makhluk itu nongol lagi bang. Di meeting room itu nongol lagi, tapi nggak maju. Dia di situ lagi. Diam aja tuh di situ. Tuh dia nongol, apa lagi itu bang, nongol lagi itu. Dia pokoknya teman saya tuh udah di meja kerja kita bang, udah begini, di meja jaga tuh. Udah begini. Saya mah udah standby terus, tapi saya harus doa. Kalau sampai nggak doa udah inilah, pokoknya nggak tahu gimana bang. Sampai dia biasa bang 5 menit gini saya doa terus, udah ini tadinya wangi cuman bau sampai kantin, tembus bang ke pos 3. Iya tembus bang sampai, waduh kok sampai ke sini saya bilang nih, aduh pokoknya kalau lu bisa di sini ya, gue mau udah kenyang katanya orang yang gini atau apa. Pokoknya udah 2:30 nih, udah ini saya mau ngontrol di ruang bawah. Saya ingat perkataan yang ibu komandan itu, dia kan meninggal katanya bang ya, katanya maaf ya bang, katanya ya di hari Kamis, tapi nggak tahu malam Jumat bagaimana ya bang itu. Hari Rabu yang saya, Bu Hirda ngomong ada yang meninggal kan di yang kena di trafo listrik itu. Waduh mana gue belum ngontrol lagi, udah 2:30 tengah malam gitu, gue belum sholat tuh kata sini, udah nggak usah gang gini, Yan, udah Yan kita paksain aja Yan, kita lihat aja Yan kayak gitu. Udah 2:35 nih Yan, udah ini, dan tolong dan pantau lagi CCTV ya di pos 4 di CCTV di basement ya bang ya, di gudang bawah lah gitu. Nah tolong ini pantau terus nama ya, ini Pak Oke juga sama saya katanya di ruang CCTV katanya. Oh ya udah kamu ngontrol aja bawah semua center ya gini atau apa. Si makhluk itu bilang ya, saya udah 2:35 saya kontrol bang. Yang kedua pas saya di pos 4 itu, maaf ya bang, yang di pos 4 ada suara ini loh bang, apa namanya kayak binatang keledai, kayak apa sih, kuda gini. Makanya saya heran, perasaan mainan-mainan di lantai atas, apa suara mainan. Saya mikirnya aduh gam suara apa lagi tuh, kata teman saya. Gue juga nggak tahu Yan, gue juga malu nih di pos 4 ini, jadi nggak nih apa kita ke bawah apa enggak. Tuh kaki sembari kita merinding bulu kuduk bang, gemeter bang. Kalau mungkin abang nih kalau di situ sama saya juga, waduh mendingan nggak usah bro, nggak usah ngontrol dah katanya. Saya Yan berani aja kan sembari kita inilah, itu kita udah berani bang nih turun ke tangga, plok. Pas kita nyenterin di trafo tuh bang, begini tuh saja pas itu kuntilanak itu yang mungkin itu di situ trafo ada bang, itu ngetawain, tau nggak bang? Tahu?
Ngetawa, wah udah dia udah ketawa, nggak pikir panjang ke atas, tapi saya nggak ke pos 4 dulu. Di tengah-tengah tangga bang, karena kita belum ngecek bang. Belum ngecek yang ketiga, karena si aparnya ini deket TSP saya, deket rolling sini. Tuh di situ, kira saya di situ kuntilanak doang sama suara kayak keledai atau suara ayam gitu. Banyak banget bang. Saya di situ dulu, di sini, aduh Jan, bu gimana nih, apa kita belum ngontrol ke atas? Yaudah kan di sini aja dulu, kita di sini bang, di tengah tangga itu berdua bang, sembari ngegigil. Saya juga, waduh mana kamera nggak kepantau, ngoceh-ngoceh nih di HT, Pak Eko saya di tengah-tengah tangga ini, tolong dong Pak Oke di apa namanya, yang di pos Pak Oke kan ada yang kaca tuh tembus, tapi nggak ngeliat kita karena kita di tangga sini bang. Kalau yang di gudang sini dia kelihatan sama trafo tuh. Lu pada di mana berdua? Saya di tangga di tengah-tengah bang. Ya udah itu ya udah nyengik ya, iya nyengiknya orang kedengeran katanya. Iya, udah jangan di tengah gini. Ya Allah, selamatin ya Allah. Kira saya mah bang ngilang aja. Kita 10 menit di tengah-tengah bang. Jam 3 lewat 5 menit. Balik lagi bang. Nggak ke atas, balik lagi karena kita belum kontrol. Itu kita beraniin bang. Itu dia di situ, di trafo masih ada di trafo. Wah nggak pikir panjang. Saya nggak noleh. Udah ngeliat saya noleh begini, udah. Yan. Udah jangan dilihatin. Sembari kita membawa checkpoint bang, mari begini bang, mari gini udah kontrol begini. Kira saya cuma kuntilanak doang bang. Di TSP sebelah sini ruangan ini itu ada pocong di sini. Lagi ngontrol checkpoint apar. Itu pocong begini, hancur. Untung kalau kayak gitu mah mungkin kayak diludahin kalau gimana untungnya. Itu pocong di situ bang, di samping TSP ruang kecil gitu. Pak Oke ngeliat tuh belakang lo ada pocong, cabut lo ke atas katanya. Wah saya astagfirullahaladzim Yan, kabur Yan, cabut ke atas bang. Kita langsung lari, buk aja ke pos 3 tuh. Jam 3 lewat, pokoknya 15-10 menit bang. Itu udah kontrol udah yang itulah, maaf yang terakhir bang. Yang terakhir lah, udah bodo amat mau dibilang apa gimana, mau asal-asalan ininya orang. Aduh ampun dah yang dari pembuangan sampah kepala itu. Seal kita bang, maaf ya bang sebelum itu sealnya itu putus sendiri. Seal dari ini kita mungkin kunci ya? Ya kuncinya itu orang masa seal, kecuali kita betot bang baru tuh di situ. Iya orang seal kayak tali robot bang. Itu sebelum saya itu kan sebelum ngeliat pocong itu kan saya ngeliat jadi saya begini si kuntilanak itu udah nyekikik, saya beraniin, saya malian, saya begini-gini ngeliat ke ruangan TSP itu bang, itu seal putus di situ. Seal sayang itu putus kayak tali robot tapi kita ada kode kita bang, kode security ada nomornya 1, 2, 3, 4 misalnya kayak dibetot kayak orang putus kayak putus bang, tapi nyantol di situ. Saya sebelum ngelihat si pocong itu, saya ngomong ke orang TSP kan kelihatan bang dari sini kelihatan gini, wah kosil putus, saya nggak tahu ada pocong di situ atau kepala ya bang itu atau apa. Saya udah ngecek begini dari Pak Eko sih ngeliat di belakang kita tuh udah ada pocong di ruangan itu. Saya ngeliat berdua bareng sih sampai ngengkol gini, saya langsung ngibret ke atas. Tungguin gua bro, tungguin gua katanya. Yaudah ya kan, sampai saya udah ngengkol aja udah gitu. Dari situ udah saya malam Jumat tuh udah mulai, wah udah banyak banget bang. Suara-suara nongol lagi bang, nongol sebelum subuh bang. Nongol. Wah saya nggak sholat dah nih, waduh. Daripada ini, bro jangan sholat dah bro, sih nih udah begini bang, udah ampun, udah sadar nggak sadar ya, jangan sampai nggak sadar ya ini bahaya kalau lampu ini lu bisa masukkan ya, kayak gitu, lu bisa kesurupan ya gini. Udah bro, gue udah nggak ini atau apa. Itu dari kita jam 3 lewat, taruh 3:30 ya bang. Di pos 3 kita itu 1 jam nungguin azan bang. Suara-suara semuanya udah nongol semua bang. Suara dari mulai anak ayam, suara itu keledai kali bang. Itu maaf ya bang, itu mungkin keledai itu bang. Ciri gitu saya lihat-lihat di HP, ternyata suara-suara kayak gitu berarti makhluk, kecuali kalau ayam berkokok malaikat katanya bang, katanya ya gitu. Suara jangan kan itu bang, kita kaget kira saya suara mainan anjing dari atas, suara anjing ngegonggong wow gitu. Orang dari CCTV yang ada suaranya bang nih kayak gitu sampai kedengeran. Itu semua orang Paregar juga udah mantauin CCTV. Orang CCTV Paregar juga sampai begini katanya. Gue takut anak buahnya kenapa-napa, istilahnya bang, kayak saya tuh kan tanggung jawab beliau, walaupun dia orangnya begitu, kurang gimana tuh. Pak Oke juga udah mulai bahasa-bahasa orang yang zaman dulu kuno lah, yang kayak gitulah. Ya kayak gitu kali bang ya, kalau saya mah tetap doa aja lah gitu, doa lah, minta ke Allah ya, ke Tuhan ya Allah jangan sampai ini, tapi emang nggak bakal
makhluk kayak begitu, ini kita oke lah nyentuh tapi mungkin sakit ya bang, mungkin yang ada juga yang sampai matian kali bang ya, meninggal gini. Udah singkatnya saya 1 jam nunggu subuh lah bang nih, subuh udah azan subuh udah mulai reda. Gang itu yang disebut apa namanya kontrol ketiga sama kamu dijadiin yang kedua. Iya pak, saya udah nggak sanggup deh pak, saya sampai bilang nggak sanggup. Ian juga udah ngomongnya juga udah ngomong nggak sanggup, udah nggak ada gini lah katanya. Tuh bang kita udah 4:30, saya beraniin sholat bang. Beraniin sholat itu si makhluk yang primitif mungkin ya, yang si goblin itu masih emang penunggu yang di ruangan itu kali bang, ruangan situ tuh. Padahal subuh tuh sekira saya masa makhluk itu sampai. Tapi kalau ke musola mah enggak bang, cuman kalau yang di suara yang saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dipercis banget di sini saya. Iya di sini. Padahal ini saya ruang ini loh bang, tembok tapi kayak kantin, nggak ada itu. Ngerupain nggak tahu apa gimana. Saya subuh sholat, udah ini si goblin itu udah saya balik lagi. Yan udah mulai jam 5 nih. Udah sembari kita doa-doa gini atau apa. Tadinya biasa jam 6 lewat, dibuka lama Pak Regar jam 5:30 lewat 15 menit bang. Lebih cepet dinyalain lampu semua. Karena Pak Oke juga udah, wah ini malam Jumat nih. Udah mulai ini saya udah sikat cerita bang ya. Udah briefing, udah apa Pak Regar baru. Sampai janganan kamu di posisi saya dikontrol, tanya Pak Oke. Tanya Pak Eko, saya sampai begini. Menggigil. Kamu keperasaan bukan gitu lah, hampir setengah mati Pak kita Pak. Suara ada-ada aja Pak, yang namanya orang napak gini atau apa. Mas B juga sakit bang, sakit, si Ian sakit, nggak ada yang ganti Mas B bang. Kan lanjut Jumat, nah sebelum Jumat ini saya sholat Jumat bang di tempat saya nanya-nanya lah sama ulama. Saat saya jadi kerja di security nih, sekarang nggak bagian jaga malam hari kelima di gedung saya yang jaga atau supermarket ya saya ini ada aja Ustaz gini, atau jangankan di gedung atau gini atau ini bawa air doa ya, doa bukan air yang apa-apa, air doa bang. Habis sholat Jumat kan saya curhatnya udah kayak saya anggap guru kayak gitu Ustaz saya itu. Ulama ya Pak Kiai Haji ini. Ya Pak Ustaz kalau apa namanya, yang penting jangan lepas dari doa sama zikir. Nah, orang kayak gitu kan nggak soal nebak ini gitu gimana, saya cerita bang sama dia langsung. Kamu udah itu ya badan udah, iya Pak Ustaz kamu kan iga jarang, iya Pak Ustaz saya itu ini banget ya gam apa namanya, bukan ini lagi Pak Ustaz saya sampai ketekan banget gitu. Bahkan saya sampai di hari Jumat itu bang sampai saya pingsan bang. Ngejuprak di situ bang di meja kerja saya itu bareng sama maaf ya bang kayak senior saya ya sama bang ganti si Mas B sakit yang sakit si bang ini bang Hasbi ganti sama Hasbi juga udah nggak karuan, udah nggak mau jaga di sedit, jaga di bagian apa sih bar tempat minuman di salad bar juga dia nggak berani, di bagian market sananya yang masih ada lampu nyala lah kayak gitu. Saya juga udah pingsan, udah nggak sadar nggak? Iya udah berat bang. Habis dari ulang nih dikasih air ya bang, di air doa bang, air gini lah buat jagalah kayak gitu. Tetap minta kalau ya bang, teman. Jaga lagi saya bang Jumat, sama ganti Pak Regar udah ganti bang. Biasa 2 hari kalau komandan mah ganti sama Pasup nih saya inisial ya bang. Pasup ganti Pasuban lah gitu, Pasuban sama Pasuban di hari Jumat Sabtu. Kebetulan beliau juga orang ngaji juga lah kayak gitu. Kenalan, kamu anak baru ya? Iya Pak gitu. Jaga malam semalam saya dengar banyak ya gini atau apa. Iya Pak banyak banget Pak yang namanya itu. Kira saya orang atau maling atau apa ya, garong atau gini. Kita mah ya bukan, kalau malam masa ada orang kan kita sil aja kita sil katanya. Doa ya gini atau apa. Kamu itu ya apa namanya di sini kan ada yang iga jarang juga gituin. Lah mungkin beliau nggak tahu ya, maaf ya bang, mungkin dari kita kalau orang sholat sering apa yang ada tanda hitam ya. Tapi sih saya nggak nilai dia sebagai orang soleh banget kayak gitu. Bagi saya sama aja, tapi emang kalau ada hitam ya kayak gini atau apa, ya udah doa aja sekarang kamu sama saya katanya, tenang aja nggak usah ini. Tapi tetap mintanya ke Allah, ke Tuhan katanya gini. Kamu Islam nggak gitu? Islam Pak, saya alhamdulillah gitu. Bukan bawa agama ya bang, karena beliau kan nanya takutnya bukan Islam ya doa agama yang lain gitu. Lanjut bang, saya Jumat ganti Bang Hasbi. Bang Hasbi ini saya juga apa namanya dia dijaga udah nggak berani bang, karena dia juga orang lama. Bareng sama Bang Fer, dia bareng sama abangnya Mas B ini. Bareng dia udah tahu makhluk di situ. Dia pun sampai sakitan, terus kalau sebelum kawin nih bang dia
berantem mulu sama pacarnya. Jadi bawaannya panas kalau habis kerja dari situ. Iya, si Ian juga bang dengar katanya di rumahnya kayak ketempelan bang. Bininya ini, bini sampai berantem pokoknya udah kalang kabut. Mas B aja sebelum kawin bang berantem mulu. Yang lain banyak kayak Bang Irwan ribut juga sama itu. Saya juga saya nggak waktu itu saya maaf ya bang, jomblo ya gitu nggak ada, saya cuek aja gitu paling sama orang tua. Saya ngobrol-ngobrol lah gini atau apa, ibu saya juga ngomong, ulama juga nih air doa dari Ustadz. Lanjut saya Jumat ya bang, jaga sama Pak Suban. Jaga, udah biasa jam 1 saya kontrol, bang itu nggak ini bang, dia di tempat minuman bar lah, tapi bagian pojok sana, salat bar sebelah kanan, dia sebelah sini nih, kiri sini. Gue nggak berani ya jaga di pos. Dia udah ngomong gitu. Ini walaupun hari Jumat hari baik nggak berani katanya, nggak berani. Tapi gini bang, Jumat si ownernya saya maaf bang, hari Jumat dikasih tahu kata Bang Irwan, Pak RH ini datang. Pak RH datang biasa ngasih. Kalau orang lama pasti minta temenin. Pak RH ini nemenin, ayo kamu ajudan saya, 2 orang security, 2 orang yang karyawan biasa disuruh masuk ya bang, 1 kalau security jaga depan sama yang karyawan yang satunya, pokoknya bawa kayak sesajen kayak gitu, bawa sajen. Bawa sajen lah bang, kayak ayam hitam cemani atau apa. Saya mah udah kerja aja lah kayak gitu. Awalnya kira saya cuman omongan biasa bualan, ternyata terjadi juga sama saya. Saya nemenin dia juga di ruangan dia itu, saya di depannya gitu, tapi Ini lantai 3? Di lantai 3 betul bang. Lantai 3 di gudang-gudangnya kayak gitu, tapi ada ruangan dia masuk lah kayak gitu. Saya nggak tahu lah. Tapi nggak masuk abang? Nggak masuk, saya di depannya bang. Kalau orang yang udah lama banget kayak komandan saya yang Pak Oke baru masuk tuh bang tuh. 1 Pak Oke. Pokoknya dia kalau nggak nentu sih kan, biasanya kalau nggak di Kamis Jumat. Pantesan kemarin malam Jumat banyak banget kayak begitu. Terornya parah itu. Iya, terornya parah bang. Kira saya dari omongan si Ian, ya itu dari si Ian pemicunya juga. Udah gitu malam Jumat. Kalau di sini udah pasti hampir tiap hari, tapi pertamanya sih wangi-wangi aja katanya. Berarti bang saya gini, oke ini yang punya ngelakuin kayak begitu ritual atau gimana sih? Ya pokoknya kita mah kerja aja gitu. Ya saya juga kerja pak, saya bilang nanti juga lu kalau udah 4 bulan ke atas juga pasti disuruh jaga dia lah, kayak nemenin lah gini, tapi bukan gimana kayak kita kontrol bareng sama dia gitu. Padahal dia mah masuk ya lu di depan ruangannya dia gitu. Saya sih nggak nilai buruk ya bang gitu. Yang penting gue kerja aja lah udah kayak. Ternyata nggak jauh dari yang saya bilang. Waktu saya kerja di sana sini ada aja yang kayak begitu. Saya bilang tuh, padahal tahu saya kan ini setengahnya punya kita, setengahnya mungkin orang luar gitu. Ternyata nggak mandang orang manapun, ya percaya aja yang hal kayak begitu gitu bang. Saya gitu. Nah saya Jumat diceritain gitu ya, saya jaga lagi malam bang itu. Yang tadinya cuman kayak wangi-wangi semuanya itu dari malam Jumat ini pokoknya interaksinya semuanya tuh muncul semua bang, nggak ada yang namanya tahan diapain. Padahal Jumat kan nanti hari baik, walaupun semua hari baik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya bang. Jumat hari baik. Yang saya bilang saya kasih air dari guru saya, ulama Ustadz lah gitu, saya minumin. Nah saya kan jaganya sama Bang Hasbi ini bang. Sama Bang Has, ngomong enggak, gue nggak berani ya di pos atau di mana, gue mau ngotrol mau kagak, lu tanya sendiri dah sama Pak Sub dah, sama Pak Oke katanya. Gue nggak mau dah, pokoknya bodo amat, gue paling jelek lah di sini ini atau apa nggak ini. Lu di mana bang? Gue di bagian bar yang tempat minuman katanya. Gue nggak berani ke atas, ke apalagi ke atas basement katanya. Waduh, gue sendirian dong bang gini atau apa? Ya lu juga jangan terlalu over banget katanya, jangan tugas mulu, nanti gak lu tahu dah. Sekarang lu udah tahu kan nih 4 hari, sekarang 5 hari lu kerja nih hari Jumat, jaga malam kan tuh. Dia gue di itu ya salat minuman di bar minuman katanya. Udah lu jaga di pos dah. Yaudah bang, ntar yang penting standby terus bang, HT gitu ya pasti. Nah saya akhirnya ini bang, saya jaga sendiri di pos 3 di hari Jumat ya gitu. Bang Has di tempat bar minuman di bawah dekat market bang sana, tapi di lampunya nyala. Tapi di marketnya mati bang. Di pos 1 Pak Sub komandan saya, biasa pos 2-nya Pak Oke bang. Di loading dock nih dia.
Biasa jam 11 udah tutup, saya kontrol jam 1:30, saya bikin laporan, bikin kopi, bikin apa. Itu emang yang kayak gitu-gitu bang, di gedung itu makhluk itu tuh banyak banget ya bang, banyak banget. Jadi wanginya itu muncul lagi. Kok kira saya cuman udah nih Senin, Selasa, Rabu nih kok hampir setiap hari gitu, kok ini banget. Ya udahlah jangan ganggu saya gitu, saya kerja nih di sini gitu. Udah gue cuman gue pengen bikin kopi, gue mau kerja lah. Saya dengerin musik bang, udah saya gedein aja lah musiknya saya. Sampai kedengeran di HT gini, Pak maaf saya dengerin aja ya gini, atau daripada ini ya udah jangan lupa HT dicas aja, jangan sampai low atau gimana, low bed atau gimana. Oh iya Pak, siap Pak gitu. Lagi di mana posisi? Di dispenser Pak gitu. Di kantin. Kami aja dipantau sama Bang, sama Pak Suban dipantau. Oh iya kamu tuh kelihatan nanti dari CCTV pos 4 ini kan nongol gitu bang, bisa ada yang stuck, CCTV yang diam, ada yang gerak tuh kelihatan. Saya oh iya Pak bikin kopi ya, jangan sampai ngantuk ya gini atau apa. Nah itu saya udah bikin kopi, saya udah di dispenser gini aja bang, gini atau apa, udah wangi lagi nih. Wah udah saya tahu nih wangi suara gini. Wah ini kayaknya dari toilet lagi, kamar mandi yang ini nih biasa nih. Saya udah mulai dia wangi, cekikikan saya taruh kopi saya bang. Saya makin ini lagi udahlah. Air doa saya tinggal di pos 3 bang, saya udah minum inilah 3 teguk. Kok ini lagi ya kontras lagi gitu, padahal ini udah Jumat. Saya taruh kopi saya di dispenser, udah mulai bau, ada suara cekikikan, saya giniin lagi bang ke toilet. Itu yang si makhluk tulang itu kira saya di lemari itu, di toilet itu bareng sama si Kunti itu yang saya dobrak begitu, saya itu tutup lagi dibrut. Wah udah nggak bener lagi nih, udah gini. Atau kira saya juga dia netap di situ, ternyata dia di situ bareng sama si Kunti itu. Iya bang, ngelonjor kira suara, ternyata suara ini dari saya nggak saya ambil kopi buru-buru bang, saya ke pos 3 bangas itu ini udah pokoknya gue nggak mau ke situ-situ, kata gue nggak mau, dia udah tahu bang orang lama. Iya. Gue nggak mau dah pokoknya, udah nggak mau ini lagi. Saya balik 1:30, saya 10 menit saya minum, udahlah kopi saya taruh di sini, ini air 2 saya minum lagi bang, air 2 itu air putih biasa saya minum. 1:30 lewat 10 menit lagi nongol lagi tuh bang si iblis dari yang di meeting room itu ya bang, itu biasaan banget nih muncul lagi nih atau apa. Saya bilang pas iya udah saya udah tahu, udah ngontrol biasa ini. Dia doa lah bang di sini. Kalau Pak Oke kalau dia ngomong lagi doa, Pak Oke nggak ngomong apa-apa bang, diem dengerin aja gitu. Saya lagi sama Pak Oke nih kan di ruangan CCTV lagi ngontrol. Dia sholawatan lah bang, sholat di hati gini. Si makhluk itu, si iblis itu mah tetap di ruang meeting itu tuh. Si makhluk itu udah nongol biasa 5 menit 10 menit keluar, nggak tahu ngapa hilang bang itu. Udah ini saya bilang udah aman nih, mungkin udah jam 2 kurang ya, sebelum kontrol lagi lah kedua lah. Saya ini lagi si Bang Has di mana ini, lu tidur apa gimana? Enggak lah, paling ini ayam aja, gue nggak berani ke atas, udah pokoknya udah gue bilang yang udah dari briefing, dari lu ngomong, gue pokoknya mau dinilai baik atau buruk lah, yang penting gue kerja aja di sini. Nah ini gue udah tahu lah yang namanya makhluk yang ada di gedung ini. Ya udah bang, kalau bisa jangan tidur gini, atau ya lu juga jangan jangan kosong ya katanya. Dikit lagi kok 2 hari juga udah selesai gitu. Oh iya bang, saya jam 2 ya bang, jam 2 malam saya isi laporan jaga bang. Nah kontrol yang pertama lah gitu, walaupun kontrol pertama kantin doang. Pertama saya itu lagi saya rencana mau kontrol yang kedua bang, jam 2 lewat ya kayak gitu. Tapi sebelum kontrol saya sholat dulu nih, karena Jumat lah, udah nggak ada si itu hilang, wangi itu udah nggak semerbak ya, udah nggak gini atau apa. Udah hilang, saya sholat dulu, sholat malam nih, udah jam 2:10, sholat tahajud ya bang, gini 2 rakaat lah gini. Nggak ada apa-apa bang, nggak ada gini atau apa, udah biasa. Ada ini saya bikin kayak snack lah, sampai setengah jam lah saya di kantin, mau rencana mau naik ke atas ke bawah, kaki saya berat banget bang, kayak nggak mau ini, habis sholat tuh udah nggak mau ini gimana. Tapi kalau gua nggak ngecek kontrol, nggak patroli, gua kena ini nih, kena peringatan nih, gini atau apa. 2:30 saya balik bang ke pos, saya taruh lah makanan ringan saya sama kopi sama yang lain yang saya bilang nyeduh kopi. Saya kontrol ke meja kerja saya 2:30, kok mager banget, males banget nih gitu, ada apa ya gini atau apa.
Di belakang saya ini udah berat banget bang, padahal tembok bang yang saya bilang locker. Iya. Tapi emang belakang saya ini tembus ke pos 4 saya, yang saya toilet, pos 4, pos 4. Yang tangga tengah-tengah mau ke atas bisa, ke lantai 3 bisa, ke lantai basement bisa. Tuh. Hawanya ini udah berat banget bang, udah berat, udah gini apa, aduh ampun dah. Udah, aduh ada apa ya, saya ngontek lagi pak. Ada sholawat aja, ada sholawat, saya doa lagi, saya doa terus lagi. Saya maksain ya, saya kontrol deh. Dan saya izin kontrol ke yang kedua ya, kayak gitu. Udah 2:30 ya gitu ya, 2:30 saya ngontrol. Tadinya saya mau ke ini bang, ke lantai 3 dulu, mau istilahnya ke lantai 3. Tapi di bawah ini biasa bang, ada suara kayak barang jatuh lagi, dabuk. Tapi makin banyak bang, makin duk, makin kayak gitu. Saya bilang, suara apa itu? Suara barang, takutnya kan orang masuk bang gitu. Oke, tolong dong di itu. Enggak ada, biasa itu mah. Udah ini lagi, iya pak, kok tiap hari begini banget pak? Saya bilang gitu, lu mau kontrol yang kedua? Iya pak, mau patroli kedua. Rencana mau ke lantai 3 pak, gitu. Lewat mana kan? Tangga biasa kita umum apa eskalator? Tangga biasa. Ya biasa pak, kita pak itu. Oh berarti ngelewatin ruangan itu ya katanya, ruangan yang punya ownernya. Ya, yang punya gedung itu si owner ya bang, gitu bang. Iya pak, tolong pak kontrolin lagi ya CCTV. Stabil ya pak Sup ya, saya bilang stabil. Suara kamu juga dari CCTV ntar kedengeran. Kan CCTV tuh kita yang 2 itu yang saya bilang bang, ada yang biasa sama yang ada suaranya. Bisa dia bisa ngelihat kita tuh gerak tuh sih di control panelnya dia bang itu. Saya ke atas, saya ngeliat itu yang anak kecil bocah itu. Ada yang lagi. Si setan kecil itu bocah itu ada lagi bang. Ngelihat saya gitu, itu maaf ya bang, yang satu kepala anaknya itu didorong gitu tuh, ngegeletok kepalanya, jatuh nginin saya nggak, ini saya langsung kabur bang ke bawah, copot kepalanya, copot dari kan ada 2 bang, saya jelas banget lihat dia tuh ngedorong gini nih, goblok begitu ke kepala yang depannya, kan copot tuh bang, gerak jalan, sebelum dia jalan ke kaki saya nggak mau bang, dekat sepeda fiksi, ingat banget sepeda fiksi warna kuning, saya udah kabur ke bawah. Pak tolong pak, atau kontrolin gini atau apa, itu kelihatan cuma matanya doang, atau Pak Sop sama celana saya bilang sempak itu yang dekat ruangan itu. Saya turun ke bawah, saya udah ngegigil, saya udah saya coret ini aja lah, kontrol yang kedua bang ya, patroli, baru dapat 1 apar yang di dekat tangga aja, saya itu karena kepalanya dia tuh udah mau ke saya, ke kaki saya. Ke pos 3 lagi saya. Aduh, saya ini bang bahasnya, lu bang Hasbi lu di mana gitu? Gue tetap di sini Kang. Itu ya interaksi ini lagi ya, indikasi interaksi lagi ya gini. Iya bang, itu bocah kok setan anak kecil itu kok kepalanya bisa itu? Ya naga makhluk, mau dia mau ngelepasin kepala kan nggak ada darahnya atau apa? Kalau kita kan darah bang ini, atau kalau dia mah udah nyoplot aja. Copot aja. Itu kepala itu jelas banget tuh kayak tuyul, tapi ini loh bang, anak kecil, pokoknya nggak ada rambut, kepalanya juga kupingnya itu ya begitu aja, nggak kayak kita biasa nyaplang gitu. Nyaplang. Saya ke pos, saya setengah jam 3, udah ini gimana ya? Mana gua belum ke bawah lagi. Pas saya kontrol lagi ke komandan saya, dan saya setengah jam dulu di sini deh gitu. Tapi saya baru kontrol apar yang dekat tangga karena ada si setan anak kecil itu tuh nyopotin kepalanya. Saya udah kontrol ini, ya udah ntar aja pas sudah mau close aja katanya, mau pulang katanya. Tapi nggak apa-apa pak, Pak Sob nggak apa-apa, udah nggak, saya juga tahu kok kondisinya katanya. Udah kamu di pos 3 aja. Ya udah pak, saya di pos 3. Nah saya ada singkat ini bang, setengah jam saya di pos. Saya pengen ini bang, kayak ngontrol patroli ketiga. Jam 3 nih udahlah, nanti saya bisa istirahat lah gitu, bisa rebah-rebahan gitu. Itu saya benar-benar bang, saya ngelepas kalung dari ibu saya jam 3 lewat 10 menit. Saya taruh nih kalung ibu saya. Tadinya saya mau inilah, pengen buang air kecil, pengen ngambil apalah sesuatu, udah nggak berasa, udah nggak enak bang. Dari belakang saya tuh saya kayak ditiban gubuk begitu. Saya pingsan bang. Pingsan di meja, ngejoprak gitu. Pingsan, di kontak juga ini ya, komandan sama Pak Oke juga katanya sih mau ngedobrak juga nggak bisa, takutnya kalau ngedobrak biasa ditanyain sama pimpinan ada apa, kan nggak lucu kalau ditanyain ada security yang pingsan yang gara-gara hal yang kayak begitu tuh. Mau nggak mau saya pingsan itu dari taruhlah dari jam 3:10 setengah 4 ya bang, subuh sampai itu saya bangun habis aja 4:30 lewat.
Berarti saya kurang lebih 2 jaman. 2 jaman. Itu di meja kerja saya ngeplek. Tadinya saya mau ya gitu saya ngelepasin kalung. Saya nggak minum itu bang, nggak minum air airnya. doa. Kopi saya sini mau ngapain kek, mau kencing kek, mau apa? Padahal nggak mau kencing bang. Mau apa kan ngasak musuk atau nulis buku laporan. Baru saya mau nulis laporan. Saya lagi duduk gini bang. Dari belakang hawanya angin kenceng banget kayak. Oh, yang didorong gitu. Bubuk, saya langsung plek. Saya di meja kerja begini. Udah. Yes. Itu dari CCTV full 2 jam saya pingsan. Situ. Itu bangun-bangun itu dibangunin sama itu Pasup. Siapa? Iya, dibangun mau nggak mau sama Pasup, sama Pak Oke. Si Has senior saya, si Has Bang Has nggak berani dia ke atas. Jadi udah jam 5 lewat lah mau nggak mau udah ada yang pingsan. Dibuka bang udah. Oh, dibuka lebih awal lagi. Dibuka lebih awal lagi udah. Karena kita udah mau selesai juga untuk jaga malam sehari lagi. Terus saya ingat pingsan di hari Jumat bang. Pingsan bang. Berarti hampir tiap hari itu ada gangguan. Tiap hari bang. Sampai akhirnya itu 9 bulan tadi kerja. 9 bulan. Iya. Benar. Berarti terornya ini hampir setiap malam. Tiap malam pokoknya setiap malam bang. Tadi kan kalau shift 1 seminggu, shift 2 seminggu, shift 3 seminggu. Berarti hampir 3 minggu sekali ini ngalamin teror tiap hari itu. Tiap malam. Tiap malam bang. Kalau pagi mah aman bang. Kalau anak malam aja yang saya bilang karyawan situ Bang Wahyu. Padahal masih jam 9 malam, taruh setengah 10 ya, jam 9 setengah 10 malam. Minta temenin security aja. Oh itu shift 2 ya? Itu. Sebelum dia closing bang, sebelum dia pulang, bro anterin gue yuk ke lantai 3 ke dekat ruangan itu tuh ada barang kulkas, temenin gue yuk gini atau apa. Itu dia aja ngelihat sendiri bang. Dia takut. Ditongolin. Yang shift 2 ini masih ngalamin juga teror-teror saat jam 9 ke atas. Waktunya betul, sepi bang. itu ya. Waktunya sepi aja itu. Nah tadi selama 9 bulan nih ya, abang pernah nggak nemenin si ownernya ini masuk ke ruangan itu? Pernah bang. Pernah. Itu jagain di depan apa masuk? Jagain di depan sih bang. Oh oke. Tapi lagi dia bawa gitu bang. Oh jadi abang lihat sendiri itu? Iya dia bawa. Dia sendiri yang bawa? Dia sendiri yang bawa. Bukan anak buahnya? Bukan. Jadi anak buahnya itu cukup nemenin dia di depan. Orang lama karyawan biasa ya bang. Laki perempuan. Iya. Nah security laki dua-duanya. Ini saya nemenin di paling belakang gitu. Itu waktu itu nemenin nama siapa nih? Kenapa bang? Namanya nama siapa waktu itu? Nama maksudnya? Nama si security-nya ini. Oh waktu itu sama maaf ya bang sama Bang Ir. Oh Bang Ir beda lagi nih. Iya beda lagi sama Kan Bang tadi Ir. kan ada Mas B. Banyak security di situ ya. Almarhum. Iya. Ada almarhum. Nah yang saya mau tanyain lagi nih bang. Itu kan tadi saat 2006 ya. Ada kejadian orang kesetrum. Betul. Si cewek itu. Atau kemungkinan tumbal bukan kira-kira bang? Ya kalau saya sih percayanya iya bisa jadi bisa bang. Jadi apalagi itu masih baru kan bulan ya. Baru jadi bang gedung itu. Dan setelah itu ada lagi nggak sih bang tumbal-tumbal yang lain? Apa di zaman abang nih kerja nih selama 9 bulan ada nggak kecelakaan kerja atau gimana? Ada bang. Ada. Oke. Sedang Mas B ini jadi udah almarhum. Oh si Mas B ini? Iya Mas B udah sakit-sakitan. Pas saya di bulan Juli nemenin si owner, si yang punya gedung ini nemenin. Oh saya jadi tahu. Pas di bulan September, Mas B udah jarang masuk. Ternyata sakit bang, sakitnya juga sakit nggak jelas bang. Nggak jelas? Iya udah diperiksa ke dokter, katanya ya udah paling ini aja nih batuk flu. Tapi kok sampai nggak enak banget udah gitu muntah-muntah gini atau kan kita kan ada surat kesehatan ya bang itu lu check up dah gratis nih gini atau apa. Diperiksa dokter nggak ada apa-apa bang, cuman gini aja, bahkan di CT scan ya, dicek takutnya ada penyakit dalam, nggak ada apa-apa. Aman-aman aja dari dokter? Aman-aman aja, bang. Oke, berarti ada kemungkinan nih kalau si Mas B, makanya tadi kita samarin ya inisialnya karena orangnya udah almarhum, itu kemungkinan itu dijadikan tumbal. Bisa jadi, bang. Nah, pernah nggak sih ada si ownernya ini ngasih apa gitu ke Mas B, makanan atau gimana? Kalau ngasih sih saya nggak tahu ya bang. Kalau di luar saya mungkin. Kalau di belakang saya kali ya bang ya gitu. Karena sering beda shift ya? Iya bang. Baru ketemunya shift malam aja sama dia. Diajarin dia. Dan selain itu ada lagi nggak kira-kira? Dari pimpinan saya sih kemarin bang katanya meninggal. Ini asli Pak Ubay bang. Ini meninggal katanya. Terus si Ibu R nggak ada. Wafat. Saya bukan mengklaim ya ke ini. Saya nggak ini dia. Kok banyak banget gitu. Dan cara meninggalnya itu?
Yang meninggal, yang saya nggak tahu ya bang, nggak jelas atau apa. Saya dengar kayak kemarin. Saya tanya ya, Pak, kenapa meninggal ya Pak? Nggak tahu bang, nggak jelas. Padahal nggak COVID, nggak apa katanya. Oke, itu sih Pak Ubay. Padahal sebelum COVID katanya, bahkan dia ngomong, Pak N ini ngomong, pokoknya sebelum COVID dia meninggal, pokoknya gitu bang. Bukan COVID, bukan. Orang badan segar banget bang. Tiba-tiba meninggal? Iya, gitu. Oke, kemungkinan masih, berarti prakteknya itu masih sampai sekarang kemungkinan? Saya kemarin silaturahmi, saya tanya, masih ada bang? Masih angker juga di sana? Masih bang. Oke, berarti sampai sekarang nih masih ada, masih kenal security sana, dan masih angker di situ setiap malam? Masih bang. Wah, saya sampai tanyain sama security baru, saya kenalan sama dia, bro, gue dulu yang tahun 2013 nih, di sini sebelum lu jaga, oh ya bang kenalan, namanya si Adli. Oh iya, okay. Bang Agam gitu ya. Mau tanya bro, saya gituin bang Put, katanya. Yang lu tahu nggak yang di lantai itu? Oh, udangnya bang katanya. Maksudnya padahal saya tahu bang. Itu bang banyak kok di situ udah demit. Security baru ngomong bang. Gila sih. Itu. Berarti sampai sekarang itu ya? Masih, makanya saya masih ada berjalan gitu. Iya. Makanya kan tadi untuk lokasinya sendiri kita samarin bang ya, karena ini masih beroperasi. Mallnya dan supermarketnya masih ada, walaupun udah ganti nama ya, kita juga nggak mau spill apapun itu, dan ownernya juga udah ganti sebenarnya. Ownernya udah ganti bang? Iya, tadi kan sempat cerita sedikit di belakang, ownernya udah ganti, dan tapi tetap melanjutin itu, maksudnya ritualnya itu. Masih bang, itu masih aja si yang barunya ini, tapi mungkin nggak nyuruh, bukan dia sendiri yang yang owner barunya ini nyuruh orang kali, nyuruh karyawan, karyawan atau gimana nih, lu taruh dah di sini, orang mah udahlah segel aja lah itu tempat ini gitu. Saya juga nggak nyangka bang, tahu dari yang security baru saya kemarin silaturahmi, saya tanya, bro, di sini gimana bro? Bukan kerbat bang, gue di situ aja gue dicolek bang, gue nggak ngeliat ke belakang, gue langsung ke depan ke ruang. Dia sampai ngibrit ke luar gedung itu bang, hampir mau ke jalan raya. Kebetulan posisi di jalan raya, gue nggak mau bang, gue tinggal udah katanya gitu. Si Adli ngomong kayak gitu. Masalahnya kalau sampai di dalam gedung itu, tadi kayak shift malam Bang Agam nih, serba salah bang ya. Kalau kita nggak patroli itu CCTV langsung pusat kan? Iya, langsung pusat betul bang. Berarti kalau nggak patroli bisa jadi kena SP. Kena peringatan. Bisa jadi dipecat. Bisa jadi bang. Nah, serba salah kan. Tapi untuk si Pak Hasbi tadi ya, udah cuek dia ya. Dia mah udah bodo amat lah. Saya gitu. Mau gue dipecat ya enggak, bodo amat, gue mau nyari kerjaan lain gitu dia. Iya gitu. Jadi cuek aja dia mau kerja apa enggak gitu ya. Ya serba salah juga sih. Ibaratnya kita mikir bener kata Pak Hasbi lah, nggak usah dipaksain. Cuman kalau nggak dipaksain kerja ya gimana? Orang pusat langsung mantau. Iya, ya betul kan? Bang. Tapi yang lebih epicnya itu sih, kalau emang ada rekaman CCTV mantap sih itu. Cuman nggak bisa ya, karena ya tadi pertama masih ada, mallnya masih ada, dan itu privasi dari perusahaan. Kita nggak mungkin nongolin CCTV di sini bang. Iya. Abang juga kalau minta nggak mungkin kasih ya. Iya, benar bang. Iya. Tapi untuk dokumentasi waktu abang kerja di sana masih ada? Masih bang. Masih ada. Kalau itu boleh lah nanti kita spill ya, iya, di boleh, sini. Dan juga kalau misalnya ada foto-foto yang kiranya nampakin itu mall, kita blur lah. Iya bang. Biar nggak ketahuan banget isi mall ini nih. Tapi parah banget sih di salah satu mall di Bekasi, di salah satu supermarket ya. Supermarket campur mall berarti itu. Bang, betul. Supermarket, mall, gudangnya. Ada semua di situ ya. Ada semua bang. Setannya juga ada semua di sana. Gila sih. Banyak bang. Sampai akhirnya 9 bulan kerja di sana. Ih gila sih, sampai setiap malam bang ya. Tiap malam bang. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Agam nih. Jadi security selama 9 bulan, tapi terornya parah banget nih. Jadi nggak cuma Bang Agam sendiri ya yang ngalamin teror. Hampir semuanya security. Semua. Dan ada beberapa nama asli dan nama samaran ya tadi bang ya. Iya betul. Ibaratnya yang tadi udah almarhum kita samarin inisial B. Tapi kalau yang disebut itu ada nama aslinya. Kemungkinan Bang Agam udah izin juga ya ke security sana ya. Beberapa orang udah izin dan terima ya untuk diceritain ya, nggak masalah ya bang ya. Iya betul bang. Betul. Oke Bang Agam, thank you banget nih. Oke bang, siap sama-sama. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Kita hampir 3 jam nih syuting ya. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Agam juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.